Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, al-muhtaramuna wal muhtaramat, sidang jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali menyatakan rasa syukur kita kepada Allah atas segala hidayah, inayah dan ma'unahnya. Kapan dan dimanapun kita senantiasa mendapatkan irsyad, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada kita untuk salat, tetapi Allah tidak pernah melakukan salat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berzakat, Allah pun tidak pernah melakukan zakat. Tetapi ada satu hal yang Allah perintahkan kepada segenap hamba-hambanya, tetapi yang pertama kali melakukannya adalah Allah. Apa itu? Bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zakat fitrah bukan sekedar formalitas sebelum Idul Fitri. Bukan pula sekedar kewajiban tahunan yang harus kita tunaikan tanpa memahami makna dan kandungannya. Lebih dari itu, zakat adalah simbol penyucian diri dan perwujudan solidaritas sosial. Melalui ibadah zakat ini, kita membersihkan jiwa dari kekurangan dalam puasa dan memastikan bahwa setiap muslim tanpa terkecuali dapat merasakan kebahagiaan di hari raya ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum Idul Fitri? Apa makna sesungguhnya di balik perintah ini? Bagaimana zakat fitrah bukan hanya ibadah individu, tetapi juga membangun keadilan sosial. Zakat fitrah adalah ibadah yang memiliki dua makna besar, makna spiritual dan makna sosial. Dua dimensi ini menjadikan zakat fitrah sebagai ibadah yang tidak hanya berdampak pada hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Mari kita renungkan satu persatu. Perintah menunaikan zakat telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat olehnya. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa mengeluarkan zakat merupakan perintah yang bersifat wajib ain bagi setiap muslim. Sebagaimana wajibnya salat bagi setiap individu. Ibadah salat mengajarkan kepada kita untuk penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dimensi vertikal lurus ke atas. Sedangkan zakat mengajarkan untuk memiliki jiwa-jiwa sosial umat manusia dengan dimensi horizontal lurus ke samping. Zakat fitrah hadir sebagai penyempurna. Ia membersihkan noda-noda kecil yang tanpa sadar kita lakukan selama Ramadan, sehingga saat kita menyambut Idul Fitri, kita benar-benar kembali dalam keadaan fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayangkan seperti seorang yang telah menyelesaikan perjalanan panjang dan lelah,
Lalu ia mandi dan berganti pakaian bersih sebelum memasuki rumahnya. Demikian pula zakat fitrah, ia membersihkan jiwa kita sebelum kita memasuki bulan Syawal dengan semangat baru. Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama umat manusia. Dalam zakat fitrah, kita menemukan ajaran tentang keadilan sosial dan kepedulian kepada mereka yang kurang mampu, agar tidak ada mereka yang merasa sedih di hari raya itu. Bayangkan kita merayakan Idul Fitri dengan pakaian yang baru, makanan yang lezat, dan kebahagiaan bersama keluarga. Sementara di sudut lain ada saudara kita yang bahkan tidak memiliki cukup makanan untuk menyambut hari kemenangan ini. Zakat fitrah adalah cara Islam menghapus kesenjangan. Ia memastikan bahwa semua orang tanpa kecuali bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Inilah esensi ukhuwah Islamiyah. Di Masjid Istiqlal yang kita cintai ini, kita datang dari berbagai latar belakang sosial. Ada yang berkecukupan, ada yang masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, Islam mengajarkan bahwa rezeki yang kita miliki sejatinya bukan milik kita sepenuhnya. Di dalamnya ada hak saudara kita yang membutuhkan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Pada firman yang lain dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul habitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu itu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicinkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini mengingatkan kita berkaitan dengan kewajiban menginfakkan harta. Yang terbaik, keseimbangan ekonomi dalam masyarakat adalah bagian dari ajaran Islam. Zakat fitrah adalah satu mekanisme yang Allah ciptakan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkumpul di satu kelompok saja, tetapi juga mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam berbagi. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau tidak pernah menunda pembayaran zakat fitrah dan selalu memastikan bahwa sahabat memahami pentingnya ibadah zakat ini. Bahkan beliau menganjurkan untuk membayar zakat fitrah lebih awal agar bisa segera dimanfaatkan oleh yang membutuhkannya. Sebagai umatnya, mari kita meneladani beliau. Jangan menunda-nunda zakat fitrah. Jangan melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk membersihkan diri dan berbagi kebahagiaan dengan sesama ciptaan Allah. Zakat menghilangkan kejelekan dari pemiliknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adda zakata malihi faqad zahaba anhu syarruhu." Barang siapa membayar zakat hartanya, maka kejelekannya akan hilang darinya. Dari sini kita bisa memahami bahwa zakat fitrah bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat hubungan kita dengan sesama. Setelah memahami makna spiritual dan sosialnya zakat ini, mari kita menunaikan zakat fitrah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Zakat fitrah bukan sekedar kewajiban tahunan yang kita tunaikan begitu saja. Ia adalah ibadah yang memiliki dua dimensi besar.
dimensi spiritual dan dimensi sosial. Secara spiritual, zakat fitrah adalah cara Allah menyucikan jiwa kita dari kekurangan dalam ibadah puasa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa zakat ini adalah penyempurna bagi orang yang berpuasa. Sementara secara sosial, zakat fitrah menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan sesama, memastikan bahwa kebahagiaan Idul Fitri dapat dirasakan oleh semua orang tanpa kecuali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita bersama-sama bersegera menunaikan ibadah zakat fitrah kita, agar kita bisa secepatnya berbagi bagi sesama makhluk Tuhan. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dari saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wassa'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.